Bangunan liar berdiri di bantaran Kali Sentiong dibongkar. Irak berkabung usai serangan Amerika Serikat Arab Saudi. Prabowo lantik 1177 perwira remaja TNI Polri. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik baik dari dalam maupun mancanegara. Bersama saya Dea Mulya, inilah menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, sebanyak 61 bangunan liar yang berada di sepanjang aliran Kali Sentiong, Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat, dibongkar petugas gabungan pada Rabu pagi. Pembongkaran dilakukan demi mengembalikan fungsi bantaran kali yang disalahgunakan menjadi warung, kandang unggas hingga tempat parkir pribadi warga. Menggunakan alat berat, satu persatu bangunan liar yang berada di sepanjang aliran Kali Sentiong, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dibongkar paksa petugas gabungan pada Rabu pagi. Sejumlah pemilik bangunan pun hanya bisa pasrah saat melihat bangunan mereka diratakan petugas. Bangunan semi permanen yang tersebar di 4 RW tersebut diketahui berdiri di atas bantaran kali sepanjang 1,2 km. Selain mengganggu estetika kota, bangunan tersebut juga disalahgunakan sebagai warung, kandang unggas, hingga tempat parkir pribadi. Jadi kita akan mulai menata bangunan liar di sepanjang Kali Sentiong berjumlah 61 bangunan yang tersebar di 4 RW, yaitu RW 4, 5, 6, dan 8. Tujuannya untuk kembali ke fungsi semula dan dapat dipergunakan untuk kepentingan warga. Luasannya berapa? Totalnya 1,2 kilo sih. Panjangnya ya? Panjangnya. Oke. Lebarnya bervariasi ya? Iya, bervariasi. Bangunannya apa saja sih Bu? Ada warung, ada yang dipakai untuk kandang, ada tempat tinggal, ada untuk parkir pribadi, terus ada pos keamanan, ada macam-macam sih bangunan semi permanen lah. Bu, saya lakukan penertiban hari ini. Apa yang mau dilakukan oleh Iya, Pemkot? besok kan akan fokus ke pengangkutan dan pembersihan. Kemudian hari selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan sektoral terkait, yaitu Bina Marga, Pertamanan, SDA gitu. Jadi kalau SDA di tahun depan, di awal tahun mau masuk untuk setpil kali, kalau Bina Marga untuk trotoar dan perbaikan jalan. Tapi kan kalau mereka masuk harus clear dulu ya. Dan kalau Pertamanan ada warga yang memang ingin dijadikan ruang taman untuk warga masyarakat. Usai penertiban, petugas akan difokuskan pada pembersihan dan pengangkutan puing bangunan dengan melibatkan instansi terkait dari Bina Marga, Dinas SDA, dan Pertamanan. Nantinya, area bantaran kali akan direvitalisasi menjadi trotoar dan ruang terbuka hijau yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pencuri sepeda motor diarak warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara pada Rabu 29 Juli 2026 dini hari. 1 dari 2 pelaku dihakimi warga sebelum diamankan petugas kepolisian. Kerumunan warga ini menyoraki 2 pencuri sepeda motor yang tertangkap warga saat jajan batagor usai beraksi di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 29 Juli 2026 dini hari. Keduanya dibawa petugas tim gabungan Polsek Cilincing, Jatan Ras Polres Metro Jakarta Utara, dan Brimob Yon B Polda Metro Jaya yang sedang berpatroli. Warga berhasil menangkap kedua pelaku karena mengenali wajah pelaku dari rekaman CCTV yang sebelumnya beredar luas. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku sepeda motor hasil curian telah dijual ke wilayah Tanjung Priuk. Sementara 3 anggota komplotan lainnya masih dalam pengejaran petugas. Petugas mengimbau masyarakat agar tidak menjadi hakim utama dan menyerahkan proses hukum kepada aparat yang berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman dari dalam pusat perbelanjaan Aeon di Kumamoto, Jepang
memperlihatkan parahnya kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,8. Hingga kini tim penyelamat masih berupaya mencari korban yang diyakini masih terperangkap di bawah reruntuhan. Video memperlihatkan kondisi bagian dalam pusat perbelanjaan Aeon yang hancur akibat gempa bumi yang mengguncang prefektur Kumamoto pada hari Selasa waktu setempat. Sejumlah bagian bangunan terlihat runtuh dan dipenuhi puing-puing. Hingga hari Rabu, 13 orang dilaporkan meninggal dunia akibat gempa tersebut. Sementara itu, sejumlah korban masih diyakini terjebak di dalam pusat perbelanjaan dan lokasi lain yang terdampak. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan bahwa proses evakuasi berpacu dengan waktu. Pemerintah berkomitmen mengerahkan seluruh kemampuan untuk menemukan dan menyelamatkan sebanyak mungkin korban yang masih terperangkap. Takaichi menyebut masih ada sejumlah orang yang menunggu dievakuasi di pusat perbelanjaan Aeon dan pabrik milik Nippon Paper Industries. Laporan media setempat menyebut lantai 1 pusat perbelanjaan Aeon runtuh, kemudian disusul ledakan yang diduga berasal dari kebocoran gas. Ribuan warga juga dilaporkan masih mengalami pemadaman listrik pasca gempa. Tim penyelamat terus melakukan pencarian di tengah kondisi bangunan yang tidak stabil. Sementara pihak berwenang masih menyelidiki penyebab pasti runtuhnya bangunan dan ledakan yang terjadi setelah gempa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kebakaran besar melanda gereja St. Andrews yang berusia 164 tahun di kota Leicester, Inggris. Api melalap sebagian besar atap bangunan bersejarah tersebut hingga memaksa petugas bekerja sepanjang malam untuk memadamkan api. Kebakaran dilaporkan terjadi pada Selasa malam waktu setempat dengan api cepat menjalar ke bagian atap gereja dan menimbulkan asap tebal yang terlihat dari berbagai penjuru kota. Sebagian atap gereja dilaporkan runtuh saat proses pemadaman berlangsung. Dinas Pemadam Kebakaran Leicestershire mengerahkan 8 mobil pemadam beserta petugas untuk mengendalikan api. Hingga Rabu pagi kebakaran berhasil dipadamkan dan tidak ada korban jiwa dilaporkan dalam insiden ini. Sebelum kondisi di dalam gereja memburuk, petugas berhasil menyelamatkan peti jenazah yang akan digunakan dalam prosesi pemakaman, serta sejumlah benda keagamaan yang berada di dalam bangunan. Gereja St. Andrews dibangun pada tahun 1860 hingga 1862 dan terdaftar sebagai bangunan cagar bersejarah berkategori Grade 2 bintang. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, fenomena pusaran api muncul di tengah kebakaran hutan Waynemouth 2 di negara bagian Utah, Amerika Serikat. Kebakaran yang dipicu sambaran petir itu telah melalap lebih dari 4.000 hektar lahan hingga kini masih belum berhasil dikendalikan. Rekaman video memperlihatkan pusaran api menjulang tinggi di atas kobaran api dan asap pekat yang menyelimuti kawasan hutan. Fenomena ini terjadi di area hutan nasional Fish Lake, Millard County, setelah kebakaran dipicu oleh sambaran petir pada hari Senin. Dalam hitungan jam, luas kebakaran meningkat menjadi lebih dari 4.300 hektar. Hingga Selasa malam, api dilaporkan masih belum berhasil dikendalikan sama sekali. Pihak berwenang menetapkan wilayah selatan Kanos dalam status evakuasi siap dan meminta warga menyiapkan perlengkapan penting serta siap meninggalkan rumah jika kondisi memburuk. Hingga Selasa malam tidak ada bangunan yang dilaporkan terancam secara langsung. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran terus bekerja membuat garis pembatas api demi menekan penyebaran kebakaran. Meski sering disebut sebagai puting beliung api, para pejabat belum mengklasifikasikannya sebagai tornado. Fenomena tersebut lebih tepat dikenal sebagai pusaran api, yaitu kolom udara berputar yang dapat membawa api, asap, dan puing-puing. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur diduga menjadi korban pengeroyokan setelah menegur seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sambil merokok. Teguran berujung musibah, inilah yang dialami seorang guru olahraga di SDN 017 Balikpapan Timur, Kalimantan Timur. Dirinya dikeroyok di rumahnya di kawasan Teritip, Balikpapan Timur oleh sejumlah orang usai menegur salah seorang murid yang kedapatan mengendarai sepeda motor sembari merokok. Berdasarkan informasi yang beredar,
Aksi pengeroyokan itu diduga terjadi usai teguran korban diadukan kepada keluarga salah seorang siswa. Akibat kejadian ini korban mengalami luka di kepala dan wajah. Korban kemudian menjalani visum serta melaporkan peristiwa ini ke Polresta Balikpapan agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kronologi lengkap serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus pengeroyokan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria diamankan warga usai diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kemudian diserahkan ke Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Warga berkerumun mengintegrasi seorang pria yang diduga melakukan aksi begal payudara di kawasan Pura Bojonggede menuju Tajur Halang, tepatnya di sekitar Kafe Kebon Jati, Depok, Jawa Barat. Meski sempat geram, warga dapat menahan emosi untuk tidak menghakimi terduga pelaku. Berdasarkan informasi, terduga pelaku merupakan warga Kampung Susukan, sedangkan korban diketahui merupakan warga Kampung Nanggela. Saat ini pelaku diamankan di Polres Metro Depok guna proses pemeriksaan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat perempuan agar tetap meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di ruang publik. Jika mengalami atau menyaksikan kejadian serupa, segera laporkan kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan terbesar di Prancis masih belum sepenuhnya berakhir. Petugas pemadam justru berjibaku mencari titik-titik api di wilayah Gironde saat gelombang panas kembali melanda dan meningkatkan risiko munculnya kebakaran baru. Petugas pemadam menyusuri kawasan hutan yang telah menghitam akibat kebakaran. Mereka memeriksa dan memadamkan titik-titik panas yang masih tersisa agar tidak kembali memicu kebakaran besar. Menurut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Gironde, titik api kembali sering muncul pada pagi hari. Api yang berawal dari semak belukar dapat dengan cepat menjalar ke vegetasi yang lebih tinggi apabila tidak segera dikendalikan. C'est très important parce que là on était le matin. Le matin, c'est les débuts des reprises. Début des reprises, ça commence un petit peu, après ça prend la végétation basse et ça peut passer très vite à la végétation haute. Donc notre objectif, c'est de les éteindre le plus rapidement possible pour pas que ça prenne. Pihak berwenang memperkirakan petugas akan tetap berada di lokasi selama lebih dari 1 bulan untuk memastikan kebakaran benar-benar padam. Proses tersebut dapat berlangsung lebih cepat apabila curah hujan tinggi terjadi dalam beberapa pekan mendatang. Kebakaran ini pertama kali muncul di wilayah Saumur dan Le Porch di barat laut Bordeaux pada 22 Juli. Api melalap lebih dari 42.000 hektar hutan atau sekitar 4 kali luas kota Paris, serta memaksa lebih dari 220.000 warga mengungsi. Insiden ini juga memicu terbentuknya pyrocumulonimbus, yaitu awan badai yang terbentuk akibat panas ekstrim dari kebakaran. Fenomena langka ini dapat memicu petir, angin kencang, dan titik api baru. Meski api di sebagian wilayah sudah mulai mereda, kondisi vegetasi yang sangat kering, suhu tinggi, dan angin yang berubah-ubah membuat ancaman kebakaran masih tinggi. Pemerintah Prancis menetapkan status siaga kebakaran tertinggi di Gironde dan meminta masyarakat menjauhi kawasan terdampak. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, puting beliung disertai hujan lebat, hujan es, dan angin kencang menerjang negara bagian Rio Grande do Sul, Brazil Selatan. Bencana ini memicu banjir, merusak permukiman, dan memaksa sejumlah warga meninggalkan rumah mereka. Luapan sungai Taquari dan Forqueta merendam jalan-jalan di kota Lajeado. Arus air yang terus meninggi membuat warga berlomba menyelamatkan barang-barang mereka sebelum banjir semakin meluas. Pusat Pemantauan Pertahanan Sipil Rio Grande do Sul melaporkan, puting beliung menerjang sejumlah wilayah pedesaan termasuk Girua, 7 de Setembro, Lajeado, dan Senador Salgado Filho. Fenomena ini terjadi sekitar pukul 6:25 sore waktu setempat. Menurut otoritas, puting beliung berasal dari sistem badai supercell yang dikenal mampu memicu hujan es berukuran besar, angin sangat kencang, dan puting beliung. Seorang warga Lajeado mengaku kesulitan memperkirakan seberapa tinggi air akan naik.
Menurutnya ketidakpastian itu menyulitkan warga untuk memutus apakah harus mengungsi atau menyelamatkan harta benda mereka. Banjir juga menyulitkan proses evakuasi. Keterbatasan truk pengangkut membuat banyak keluarga tidak dapat memindahkan barang-barang mereka dengan cepat. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke tempat penampungan sementara atau menumpang di rumah kerabat. Hingga kini otoritas masih melakukan pemantauan, penyaluran bantuan, serta pendataan kerusakan di wilayah terdampak. Bencana terbaru ini kembali membangkitkan ingatan warga akan banjir besar yang melanda Rio Grande do Sul pada tahun 2023 dan 2024. Saat itu curah hujan ekstrim menyebabkan sungai meluap, memicu longsor, memaksa evakuasi besar-besaran, serta menimbulkan kerusakan luas di kawasan perkotaan dan pedesaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi terkait Purnama dan Paus ciptakan malam laga di pantai Argentina. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, suasana duka menyelimuti Baghdad, Irak. Ratusan warga mengantarkan jenazah anggota pasukan mobilisasi rakyat atau Popular Mobilization Force yang gugur dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Arab Saudi. Iring-iringan peti jenazah berbalut bendera memenuhi jalanan Baghdad. Tangis dan lantunan duka mengiringi prosesi pemakaman anggota Popular Mobilization Force atau PMF yang menjadi korban serangan di sejumlah wilayah Irak. Ambulans membawa jenazah ke lokasi pemakaman sementara ratusan pelayat mengantarkan para korban ke tempat peristirahatan terakhir. Sheikh Abbas Al-Tulabawi dari Departemen Bimbingan Ideologi PMF mengkritik pemerintah Irak yang dinilai gagal melindungi negara dan rakyatnya dari serangan tersebut. PMF menyatakan serangan menghantam sejumlah posisi mereka di berbagai provinsi. Dalam data sementara sedikitnya 20 anggota dilaporkan tewas, sementara 32 orang lainnya mengalami luka-luka. أين التسليح؟ أين حماية أبنائنا؟ أين حماية شعبنا؟ أين حماية سيادة بلدنا؟ هذا البلد الذي يوميا يخترق. أين هذه الحماية؟ هذه الأسئلة كلها نوجهها إلى الحكومة العراقية. أين حماية أبنائنا؟ اليوم وكل يوم نزف نخبة من أبنائنا وشبابنا فلذات أكبادنا. إلى أين تصلون؟ إلى أين تصلون؟ فهذا فقط نستنكر ونستنجد هذا العمل الإجرامي الذي طال شبابنا الآمنين المطمئنين، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أين الحكومة العراقية من كل ذلك؟ Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan pasukan Amerika Serikat dan Arab Saudi melancarkan serangan presisi ke lokasi logistik dan gudang senjata yang diklaim digunakan kelompok bersenjata yang bersekutu dengan Iran di Irak Timur. CENTCOM menyebut kelompok tersebut diarahkan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran untuk menyerang pasukan Amerika Serikat serta fasilitas energi milik Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi mengatakan serangan dilakukan setelah sistem pertahanan udaranya mencegat sejumlah drone yang menargetkan fasilitas minyak dalam 2 hari terakhir. Riyadh menegaskan tidak menginginkan eskalasi, namun akan merespons setiap serangan lanjutan. Menyikapi situasi tersebut, Dewan Keamanan Nasional Irak menggelar rapat darurat dan menyetujui rencana pengamanan nasional. Pemerintah Irak juga berjanji mencegah pihak manapun menggunakan wilayah Irak untuk mengancam negara-negara tetangga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 7 warga Palestina dilaporkan terluka setelah sebuah serangan udara yang diduga dilancarkan militer Israel menghantam kamp pengungsi Al-Shati di Gaza. Serangan ini menghancurkan puluhan tenda pengungsi dan memaksa banyak keluarga kembali kehilangan tempat berlindung. Rekaman video memperlihatkan detik-detik ledakan yang diikuti kepanikan warga saat berlari menjauhi lokasi serangan. Ambulans segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban, sementara warga berusaha mencari barang-barang yang masih tersisa di antara puing-puing. Menurut keterangan warga, serangan tersebut menghancurkan satu kamp yang ditempati 35 keluarga pengungsi.
Sekitar 150 orang termasuk anak-anak kini terpaksa bermalam di ruang terbuka tanpa tempat berlindung. مخيم كامل بيحكوا على 35 عيلة 35 عيلة بتسكن في هذا المخيم ما فيش إلا آثار دمار يعني طلع ما فيش أثر لأي خيمة يعني 35 فيش خيم مش مبين دمار فوق 35 خيمة يعني 35 عيلة رغم انها انقصفت دورها وسكنت في خيام هتسكن هلقيت في الشارع مش هتلاقي مكان هذه العائلات اللي بتسكن في المخيم هذا انه تلاقي اي مأوى انها تسكن فيه يعني العائلات 35 عيلة ما يقارب 150 شخص مع اطفالهم هيباتوا الليلة في الشارع. حس في وقف اطلاق نار؟ والله وين وقف اطلاق النار؟ وين وقف اطلاق النار؟ يعني بقول لك مجتمعين في القاهرة انفراج لغزة وسطاء رايحين وسطاء جايين ان هو وقف اطلاق نار اللي بتحكوا عنه واحنا هلقيتها ميتين في الشارع وين وقف اطلاق النار؟ لا هذه حرب مكتملة الاركان ما فيش اطلاق نار هذه حرب لا بنلاقي لقيت 35 عيلة بدها تبات في الشارع ما فيش لها مأوى وعيها راحت اكلها راح ما فيش وين وقف اطلاق النار حنبات في الشارع انه هو وقف اطلاق نار فعلا كذبوا عليكم ما فيش وقف اطلاق نار في غزة في قصف وفي نزوع في دمار هي اللي احنا شايفينه في غزة ما يضحكوش عليكم بقول لك وفد على القاهرة واسرائيل بعتها توفد وحماس ما فيش وقف اطلاق نار في غزة. Menurut sejumlah laporan media, warga di wilayah itu sebelumnya telah menerima peringatan untuk meninggalkan lokasi. Serangan ini terjadi di tengah upaya mediasi internasional yang masih berlangsung untuk mendorong tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim memperlihatkan peluncuran rudal balistik ke arah pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini kembali meningkatkan ketegangan di tengah rapuhnya upaya gencatan senjata antara Washington dan Teheran. Video yang dirilis IRGC memperlihatkan sejumlah rudal diluncurkan ke langit malam dari lokasi yang tidak diungkapkan. Pada salah satu rudal terdapat tulisan berbahasa Persia yang menyatakan bahwa Iran berjuang untuk menghancurkan musuh agresor. IRGC mengklaim serangan ini menargetkan pangkalan udara militer Amerika Serikat dan markas Komando Pusat Amerika Serikat di Yordania. Menurut mereka, aksi tersebut dilakukan sebagai balasan atas serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Namun Komando Pusat Militer Amerika Serikat menyatakan seluruh rudal berhasil dicegat sebelum mencapai sasaran. Militer Yordania juga mengonfirmasi sistem pertahanan udaranya berhasil menghancurkan 5 rudal yang dikatakan berasal dari Iran. Insiden ini terjadi setelah kedua negara sebelumnya menandatangani kesepakatan kerangka gencatan senjata pada pertengahan Juni. Namun kedua pihak kemudian saling menuduh melanggar kesepakatan sehingga ketegangan kembali memanas. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Korea Utara Kim Jong-un bertemu dengan para veteran perang Korea dan tokoh yang berjasa dalam masa perang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan 27 Juli yang dikenal Korea Utara sebagai Hari Kemenangan. Foto-foto yang dirilis oleh kantor berita Korea Utara KCNA memperlihatkan Kim Jong-un menyambut para veteran perang dan penerima penghargaan atas jasa mereka selama Perang Korea. Kim terlihat menyapa para veteran, melambaikan tangan dan berfoto bersama. Pertemuan tersebut digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-73 Gencatan Senjata yang mengakhiri Perang Korea pada tahun 1953. Hingga kini konflik tersebut belum berakhir dengan perjanjian damai, melainkan hanya dengan kesepakatan gencatan senjata. Menurut KCNA, Kim Jong-un menyebut para veteran yang masih hidup sebagai sumber kekuatan yang tak tergantikan, serta pilar moral bagi negara. Ia menilai kehadiran mereka menjadi penyemangat bagi partai buruh, pemerintah, dan rakyat Korea Utara. Kim menegaskan peringatan tahunan setiap 27 Juli bertujuan mewariskan semangat, harga diri, dan keyakinan untuk meraih kemenangan kepada generasi penerus. Rangkaian peringatan juga diisi dengan parade seremonial, pertunjukan peringatan, serta ziarah ke makam prajurit Korea Utara dan relawan Tiongkok. Media pemerintah menegaskan peran besar generasi perang dan pasukan relawan Tiongkok dalam sejarah konflik tersebut. Korea Utara memperingati tanggal 27 Juli sebagai Hari Kemenangan dalam Perang, pembebasan tanah air yang menjadi salah satu hari besar nasional di negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, BPBUMN dan Danantara bersama Injurni terus mendorong penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang berkelanjutan. MotoGP Mandalika dinilai memberikan manfaat ekonomi yang luas, mulai dari meningkatnya investasi, pertumbuhan ekonomi daerah, hingga penguatan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
Event balap motor dunia MotoGP akan kembali dihelat di GP Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. MotoGP kali ini akan menjadi penyelenggaraan kelima di sirkuit Mandalika NTB. MotoGP Mandalika dinilai telah menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Pada penyelenggaraan 2025, ajang ini menciptakan multiplier effect sebesar 4,96 triliun rupiah, menarik lebih dari 140.000 penonton selama 3 hari, melibatkan 600 lebih UMKM, hingga menyerap 3.000 lebih tenaga kerja lokal. Sementara itu, sebanyak 84% penonton berasal dari dalam negeri dan 16% merupakan wisatawan mancanegara. Oleh karenanya, BP, BUMN, dan Danantara bersama Injourney terus mendorong penyelenggaraan MotoGP Mandalika yang berkelanjutan. MotoGP dinilai bukan sekedar ajang balap, melainkan instrumen untuk memperkuat daya saing Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Kehutanan dan Yayasan Badak Indonesia tengah mempersiapkan operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa tahap 2. Hal ini sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan badak Jawa spesies endemik Indonesia yang kini hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni didampingi Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki memimpin rapat persiapan operasi untuk memastikan seluruh tahapan berjalan terencana, aman, dan berbasis kajian ilmiah. Taman Nasional Ujung Kulon merupakan satu-satunya habitat alami terakhir bagi badak Jawa. Salah satu mamalia paling langka di dunia yang berstatus critically endangered atau kritis menurut Daftar Konservasi Internasional. Sebagai upaya menyelamatkan populasi badak Jawa, Kementerian Kehutanan terus memperkuat langkah konservasi. Dalam hal ini, Kementerian Kehutanan dan Yayasan Badak Indonesia tengah mempersiapkan operasi Merah Putih Translokasi Badak Jawa tahap 2. Pada tahap kedua ini, Kementerian Kehutanan akan menerapkan inovasi melalui metode habituasi BOMA dalam proses penangkapan, menggunakan analisis DNA dengan metode single nucleotide polymorphism, serta memfokuskan pelaksanaan operasi pada musim kemarau agar proses translokasi berlangsung lebih efektif. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah puing-puing bangunan yang hancur akibat gempa dahsyat di Venezuela, muncul sebuah kisah yang membawa harapan. Seekor kura-kura peliharaan berhasil ditemukan, masih hidup setelah lebih dari 1 bulan terperangkap di bawah reruntuhan. Harapan muncul dari tumpukan puing bangunan di kawasan Katia Lamar, Venezuela. Tim penyelamat berhasil menemukan seekor kura-kura bernama Pascualina yang masih bertahan hidup setelah lebih dari 30 hari terjebak di bawah reruntuhan. Setelah memindahkan sejumlah besar material bangunan, petugas melihat tubuh Pascualina yang tertutup debu. Dengan hati-hati, mereka menjangkau celah reruntuhan dan berhasil mengeluarkannya dalam keadaan hidup. Menurut laporan, Pascualina terjatuh dari lantai 6 saat gempa mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu. Meski terperangkap selama lebih dari 1 bulan, kura-kura tersebut berhasil bertahan dan akhirnya dipertemukan kembali dengan pemiliknya. 2 gempa berkekuatan 7,2 dan 7,5 magnitudo yang mengguncang Venezuela menyebabkan kerusakan besar. Berdasarkan data pemerintah, tercatat 190 bangunan roboh. Lebih dari 5.500 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 16.700 orang mengalami luka-luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, seorang nelayan sekaligus influencer di Filipina menjadi sorotan setelah seekor gurita yang baru ditangkap menempel di wajahnya. Aksi tak terduga itu terekam dalam video yang menjadi viral di media sosial. Rekaman memperlihatkan Clarence Chetamula berusaha melepaskan tentakel gurita yang melilit wajahnya. Namun setelah satu tentakel berhasil dilepaskan, tentakel lain kembali mengayun dan mengenai wajahnya. Setelah berjuang selama beberapa saat, Tamula akhirnya berhasil menyelamatkan gurita tersebut. Insiden ini mengundang beragam reaksi warganet dan ditonton luas di beragam platform media sosial. Menggigit gurita merupakan salah satu cara tradisional yang digunakan nelayan untuk mematikan hewan tersebut dengan menargetkan pusat saraf di antara kedua matanya. Namun metode ini masih menjadi perdebatan etis. Sejumlah aktivis sejahtera hewan menilai penggunaan pisau atau tombak yang menembus bagian kepala dianggap lebih cepat dan lebih manusiawi dibandingkan metode tradisional tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, malam yang biasanya tenang di pesisir Argentina berubah menjadi pemandangan yang sulit dilupakan. Ratusan warga dan wisatawan menyaksikan munculnya bulan purnama dari cakrawala.
bersama kawan paus sikat selatan yang muncul hanya beberapa meter dari tepi pantai. Suasana hening di pantai Lascian Teras kawasan lindung Eldoradillo mendadak dipenuhi decak kagum pengunjung saat bulan purnama perlahan muncul dari horizon laut. Pada saat yang sama, paus sikat selatan terlihat berenang di perairan dangkal, menyuguhkan pemandangan langka yang memukau pengunjung. Ratusan warga, wisatawan hingga fotografer memadati garis pantai untuk mengabadikan momen langka tersebut. Siluet paus yang meluncur di atas permukaan air berpadu dengan cahaya bulan, menciptakan suasana yang menjadi daya tarik utama malam itu. Pemandu wisata lokal, Francisco Garcia menyebut, perpaduan bulan purnama dengan kemunculan paus sebagai pengalaman yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Menurutnya, fenomena alam tersebut memberikan kesan mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Pengalaman serupa dirasakan Florencia, wisatawan yang baru pertama kali melihat paus di habitat alaminya. Ia mengaku terkesan karena dapat menyaksikan dua hal yang disukainya, yaitu astronomi dan kehidupan laut dalam satu momen yang sama. Paus sikat selatan rutin datang ke perairan Semenanjung Valdez antara Juni hingga Desember untuk kawin, melahirkan, dan membesarkan anaknya. Spesies ini merupakan paus balan yang menyaring makanan menggunakan lempeng balan bukan gigi. Sempat diburu hingga hampir punah pada masa lalu, populasi paus ikan selatan perlahan pulih berkat larangan perburuan komersial dan perlindungan kawasan konservasi. Pada tahun 1999, UNESCO menetapkan Semenanjung Valdez sebagai situs warisan dunia karena perannya sebagai salah satu kawasan berkembang biak paus sikat selatan terpenting di dunia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta luncurkan pembayaran MRT dengan kartu kredit Nirsentuh. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama Menyapa Indonesia Malam. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2026. Pelantikan menandai dimulainya masa pendidikan para calon kader pemerintah yang akan dipersiapkan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia. Upacara pelantikan berlangsung hikmat dan dihadiri para pejabat pemerintah serta keluarga praja muda. Para praja resmi mengikuti tahap awal pendidikan setelah dinyatakan lulus seleksi nasional. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun karakter, disiplin, integritas, dan semangat pengabdian bagi seluruh praja muda. Para praja juga diminta menjadi aparat pemerintah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah berharap pendidikan di IPDN dapat melahirkan sumber daya manusia yang profesional, berkompeten, dan mampu menjawab tantangan tata kelola pemerintahan di masa mendatang. Pelantikan praja muda menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan kader aparatur sipil negara yang akan mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Prasetya Perwira atau Praspa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2026. Dalam upacara yang berlangsung di halaman Istana Merdeka Jakarta, Presiden melantik 1.177 perwira remaja TNI dan Polri. Sebanyak 1.177 calon perwira remaja resmi dilantik, terdiri dari 512 lulusan Akademi Militer, 229 lulusan Akademi Angkatan Laut, 154 lulusan Akademi Angkatan Udara, serta 282 lulusan Akademi Kepolisian. Dalam upacara tersebut, Presiden Prabowo menyematkan tanda pangkat kepada 4 perwira remaja peraih penghargaan Adi Makayasa
sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik dan kepemimpinan mereka. Presiden juga memimpin langsung prosesi pengambilan Sumpah Perwira TNI dan Polri. Dalam amanatnya, Presiden menyampaikan selamat kepada seluruh perwira remaja yang resmi dilantik. Presiden menegaskan pelantikan bukan merupakan akhir dari perjalanan, melainkan awal pengabdian kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Presiden juga mengingatkan para perwira remaja agar memegang teguh sumpah jabatan, menjunjung tinggi kehormatan institusi, serta siap mengabdi dan berkorban demi menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira remaja TNI dan Polri agar menjunjung tinggi integritas, tidak menyalahgunakan jabatan, serta menjauhi korupsi dan segala bentuk pelanggaran hukum. Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa integritas merupakan kehormatan seorang perwira. Kepala negara mengingatkan agar para perwira tidak pernah menyalahgunakan jabatan, tidak tergoda korupsi maupun penyelewengan, serta menjauhi narkoba, judi, dan pelanggaran hukum lainnya. Hari ini bukan sekedar upacara. Hari ini bukan garis akhir. Hari ini adalah awal sebuah pengabdian pada bangsa dan negara. Saudara-saudara telah bersumpah untuk bila perlu memberi jiwa dan ragamu untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Pangkat pertama yang saudara terima hari ini bukan sekedar kehormatan. Pangkat adalah amanah rakyat Indonesia. Pangkat adalah kepercayaan rakyat Indonesia. Pangkat adalah harapan rakyat Indonesia. Mulai hari ini, saudara bukan lagi milik dirimu sendiri. Mulai hari ini, sesungguhnya saudara bukan lagi milik keluargamu lagi. Saudara sudah menjadi milik bangsa dan negara. Jangan ada loyalitas korps yang sempit. Integritas adalah kehormatan seorang perwira. Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Sekali saudara mengkhianati rakyat, saat itu pula saudara kehilangan. Presiden juga menegaskan bahwa TNI dan Polri merupakan dua institusi yang memegang peran vital bagi kelangsungan bangsa dan negara. Karena itu para perwira diminta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta terus meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan. Prabowo mengingatkan para perwira dibesarkan dengan dukungan rakyat, sehingga harus mengabdi sepenuhnya untuk melindungi, mengayomi, dan membela masyarakat. Menurut Presiden, rakyat tidak menuntut kesempurnaan, namun mengharapkan kejujuran, keadilan, dan kehadiran perwira saat dibutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah memperketat peraturan bebas visa bagi wisatawan mancanegara yang hendak mengunjungi Indonesia. Pada tahun 2016, pemerintah membebaskan 169 negara dari penggunaan visa, kini diperketat menjadi 20 negara yang bebas masuk ke wilayah Indonesia.
orang-orang wisatawan yang masuk ini yang berkualitas, yang memberikan dampak langsung kepada perekonomian dan pariwisata kita. Terkait diketatkannya peraturan bebas visa bagi wisatawan mancanegara, sebuah lembaga pendidikan di kawasan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan menggelar diskusi terkait peraturan bebas visa pada Rabu siang. Dalam diskusi tersebut hadir Dirjen Imigrasi, Guru Besar Hukum Internasional UI, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI, serta Rektor menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Bebas Visa, Ancaman atau Peluang. Meski pemerintah memperketat peraturan bebas visa yang sebelumnya 169 negara, kini menjadi 20 negara yang bebas masuk ke wilayah Indonesia. Namun terjadi peningkatan kunjungan sebesar 14% dari tahun 2016 hingga tahun 2025. Selain itu, pendapatan negara juga mengalami peningkatan di mana dari hasil pengurusan visa mendapatkan 5 miliar rupiah. Sementara itu, peraturan bebas visa juga memiliki dampak negatif, di mana wisatawan mancanegara yang mengunjungi Indonesia kerap berbuat onar. Selain itu, para pekerja asing juga turut mengambil peranan sehingga warga Indonesia kesulitan dalam mencari pekerjaan. Diskusi publik ya terkait dengan masalah bebas visa kunjungan, apakah ini merupakan suatu peluang atau merupakan suatu ancaman lah kan seperti itu. Ya, banyak perspektif, tapi tone-nya mungkin hampir sama semuanya. Tone-nya hampir sama bahwa memang kedaulatan nomor satu, saya rasa ya. Tanpa kita mengenyampingkan juga aspek pariwisata, bahwa oleh karena itu kami membantu sebenarnya dari teman-teman pariwisata, insan pariwisata, dari kementerian juga untuk menseleksi orang-orang ini kan gitu kan. Prinsipnya seperti itu. Jadi bukan kita menghalangi, tapi kita ingin membantu menseleksi orang-orang wisatawan yang masuk ini yang berkualitas, yang memberikan dampak langsung kepada perekonomian dan pariwisata kita. Karena faktanya yang di lapangan yang terjadi pada saat ini, kita lihat sendiri, ya kan, wisatawan-wisatawan yang tidak berkualitas yang masuk ke sini mengganggu ketertiban keamanan. Kita harus keluar uang lagi untuk melakukan penegakan hukum, sedangkan anggaran kita terbatas. Dari hasil diskusi tersebut membuat Dirjen Imigrasi akan mengkaji kembali kebijakan peraturan bebas visa kunjungan bagi wisatawan asing, di mana tarif pengurusan visa yang sebelumnya Rp500.000 akan dinaikkan sehingga menambah pendapatan negara, serta mendatangkan wisatawan yang bisa menjaga ketertiban dan memberikan dampak positif bagi kota yang dikunjungi. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, Kementerian Ekonomi Kreatif tengah menyiapkan pedoman pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI bagi pelaku ekonomi di sektor kreatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan selaras dengan kebijakan nasional serta mendukung pertumbuhan industri kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyatakan, penyusunan pedoman pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 hingga 2045. Menurutnya, Kementerian Komdigi saat ini tengah memfinalisasi peta jalan AI nasional dan etika AI. Sementara itu, Kemenkraf akan menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam pedoman pemanfaatan AI, pengembangan AI Readiness Assessment, serta program literasi AI bagi pelaku ekonomi kreatif. Di sisi lain, Kemenkraf juga akan memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk membangun ekosistem AI yang bertanggung jawab. Selain 7 subsektor prioritas yang telah ditetapkan pemerintah, Kemenkraf menilai teknologi baru dan konten digital juga menjadi potensi besar menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Terkait AI, memang perlindungan karya dan kreator harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan AI itu sendiri. Pengaturan mengenai human authorship, transparansi penggunaan AI, perlindungan kekayaan intelektual, serta perlindungan data menjadi fondasi kepercayaan dalam pemanfaatan AI. Nah, saat ini kita tahu bahwa pemerintah melalui Komdigi tengah memfinalisasi ada 2 RPP, ada 2 rancangan peraturan presiden, yaitu yang pertama RPPres ya disebutnya, rancangan peraturan presiden tentang peta jalan AI nasional, dan yang satu lagi adalah rancangan peraturan presiden tentang etika AI.
Nah, dua ini yang akan menjadi koridor kita, bagaimana AI juga sebagai sebagai gitu, sebagai partner, tapi bukan untuk menggantikan para kreator-kreator ini begitu. Dan tentu etikanya sangat penting, terutama kaitannya dengan kekayaan intelektual dari para kreator yang saat ini juga menjadi tantangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit nirsentuh atau IMV contactless di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu 29 Juli 2026. Inovasi ini menjadi yang pertama diterapkan pada layanan transportasi publik di Indonesia. Penerapan sistem IMV contactless menjadi bagian dari transformasi layanan MRT Jakarta dalam menghadirkan transportasi publik yang lebih mudah, cepat, dan berstandar internasional. Layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat maupun wisatawan yang memiliki kartu kredit berlogo Visa dan Mastercard dengan fitur nirsentuh. Kehadiran inovasi tersebut diharapkan mampu memberikan kemudahan akses sekaligus meningkatkan pengalaman pengguna dalam memanfaatkan transportasi publik di ibu kota. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga berkomitmen terus mengembangkan sistem pembayaran nirsentuh agar dapat terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik lainnya, sehingga mobilitas masyarakat menjadi lebih praktis, efisien, dan nyaman. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, sistem pembayaran tiket dengan kartu kredit nirsentuh pada layanan MRT Jakarta secara resmi saya luncurkan. Penerapan pembayaran nirsentuh di MRT Jakarta menjadi langkah nyata pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mendorong transformasi layanan transportasi publik yang modern, terintegrasi, dan berbasis teknologi untuk memudahkan mobilitas masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Indonesia kembali menegaskan komitmen dalam memperkuat ketangguhan kawasan melalui penyelenggaraan ASEAN Committee on Disaster Management atau ECDM 2026 di Bandung. Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama penanggulangan bencana. Pertemuan ASEAN Committee on Disaster Management atau ACDM 2026 menjadi momentum bagi negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Melalui forum ini, setiap negara berbagi pengalaman, praktik terbaik, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kawasan. Usung semangat One ASEAN One Response, Indonesia berkomitmen memperkuat solidaritas dan kolaborasi antar negara ASEAN. Melalui koordinasi yang lebih erat, diharapkan setiap negara mampu memberikan respon yang cepat, terpadu, dan saling mendukung saat terjadi bencana, sekaligus memperkuat ketangguhan kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. ACDM, ASEAN Committee on Disaster Management, ini merupakan suatu platform bagi negara-negara ASEAN untuk berdiskusi, sharing best practices terhadap penanggulangan bencana. Yang kita tahu ASEAN adalah satu kawasan di mana kebencanaan itu merupakan suatu hal yang tidak terelakkan, sehingga mau tidak mau suatu platform atau forum bersama untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan dan saling belajar satu sama lain itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Penyelenggaraan ACDM 2026 menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kolaborasi kebencanaan di tingkat ASEAN, sehingga terbangun kawasan yang lebih tangguh, siap, dan mampu memberikan respon cepat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, organisasi saya Partai Gerindra Perempuan Indonesia Raya atau PIRA menggelar bakti sosial untuk warga di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Bakti sosial yang digelar berupa pembagian ribuan paket sembako, santunan anak yatim, hingga pembagian kursi roda. Perempuan Indonesia Raya atau PIRA menggelar bakti sosial berupa pembagian ribuan sembako, santunan anak yatim, hingga pembagian kursi roda. Bakti sosial tersebut diberikan kepada sejumlah masyarakat di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Ketua Umum PP PIRA Novita Wijayanti mengatakan kegiatan ini merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto.
Instruksi itu berupa agar kader Partai Gerindra dapat langsung turun ke masyarakat. Ya, hari ini Pira berkolaborasi dengan Pak Habibur Rahman di Jakarta Timur melaksanakan kegiatan yang memang ini adalah rangkaian-rangkaian kegiatan dari ulang tahun. Kemudian ini juga menjelang Agustusan dan kita punya tagline Pira ini Perempuan Indonesia Raya yang adalah saya Partai Gerindra, di mana ini adalah wadah perempuan Partai Gerindra di Indonesia. Kita punya tagline Pira peduli dan berbagi, dan kegiatannya sesuai arahannya Ketua Umum kita Pak Prabowo, yaitu kegiatan yang langsung turun bersentuhan dengan masyarakat, sehingga kegiatannya seperti hari ini kita lakukan adalah berbagi dengan masyarakat secara langsung. Kurang lebih hari ini 1.450 di Jakarta Timur, Pulau Gebang, Cakung ini. Kemudian ada juga santunan 200 anak yatim, serta ada penyerahan kursi roda dan beberapa lagi. Diharapkan program bakti sosial dapat dilakukan juga oleh pengurus Pira di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Dava Rizkyado, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia malam kali ini. Mewakili kru bertugas, saya Dea Mulia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.